You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez kritik alat bantu anti-Hixide, balapan jadi kurang menantang. Gelaran MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, Spielberg, membawa angin perubahan yang cukup besar bagi dunia balap motor paling prestisius di dunia. Salah satu inovasi paling menarik sekaligus kontroversial adalah pengenalan sistem software baru anti-Hixide, yang diklaim dapat meningkatkan keselamatan pembalap dengan mengurangi risiko kecelakaan hebat akibat tergelincir secara mendadak, yang dalam dunia MotoGP dikenal dengan istilah Hixide. Sistem baru ini dirancang untuk secara otomatis mengurangi torsi mesin ketika sensor mendeteksi bahwa ban belakang kehilangan traksi atau mulai tergelincir. Dengan begitu, motor bisa kembali stabil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada refleks dan kemampuan teknis pembalap. Tujuan utamanya tentu mulia, mengurangi cedera serius akibat kecelakaan yang bisa terjadi dalam hitungan sepersekian detik. Namun, teknologi ini justru mengundang kritik dari beberapa pembalap papan atas. Salah satu yang paling vokal adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali yang kini membela tim Ducati Lenovo. Ironisnya, Marquez merupakan salah satu pembalap yang paling sering mengalami Hixide di masa lalu, terutama saat masih membela Repsol Honda. Namun kini justru menjadi salah satu penentang paling keras dari inovasi yang disebut-sebut bisa menyelamatkan karir pembalap lain. Dalam konferensi pers jelang race weekend MotoGP Austria 2025, Marquez dengan tegas menyuarakan pendapatnya. Bagi saya, semakin banyak hal elektronik yang ditambahkan ke motor, semakin kecil peran pembalap dalam menentukan hasil balapan, ujar Marquez yang dikutip dari Autosport. Ia mengaku sudah mencoba sistem tersebut dalam beberapa sesi tes, termasuk di Aragon dan saat tes pramusim di Malaysia. Pengalamannya, motor memang jadi lebih mudah dikendalikan, katanya. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Marquez mengkhawatirkan bahwa balapan akan kehilangan esensinya, yakni duel adu nyali, teknik, dan insting pembalap dalam mengendalikan mesin berdaya ratusan tenaga kuda di kecepatan lebih dari 300 km per jam. Menurutnya, ketika terlalu banyak sistem bantu diterapkan, keterampilan sejati pembalap menjadi tidak terlihat. Bahkan bisa dibilang, siapapun bisa terlihat seperti pembalap hebat. Anda bisa menekan kontrol, dan motor akan melakukan semuanya, tambahnya. Sebagai pembalap, saya tidak menyukainya, entah itu untuk alasan keselamatan atau tidak. Pandangan Marquez ternyata tidak sendirian. Pedro Acosta, rising star MotoGP dari tim Red Bull KTM yang juga juara dunia Moto2 dan Moto3, menyuarakan pendapat serupa. Acosta menilai bahwa tren teknologi bantu di MotoGP sudah mulai melenceng dari nilai-nilai dasar balap motor. Setiap kali sistem bantuan baru diperkenalkan, saya justru berpikir kita seharusnya bergerak ke arah sebaliknya, ujarnya tegas. Acosta menyinggung perubahan regulasi besar yang akan berlaku pada 2027, di mana Dorna dan FIM telah merencanakan untuk menghapus beberapa perangkat bantu seperti Ride Height Device dan sistem aerodinamika ekstrim. Ia percaya bahwa itu adalah langkah ke arah yang benar, mengembalikan MotoGP ke bentuk paling murninya. Kita harus mulai mempertimbangkan untuk mengurangi alat bantu yang ada di motor, kata Acosta. Tentu saja, kritik dari para pembalap ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di satu sisi, teknologi memang tak terhindarkan. MotoGP telah lama menjadi ajang adu cepat bukan hanya antar pembalap, tetapi juga antar insinyur dan pabrikan. Semakin canggih motornya, semakin tinggi pula kemungkinan memenangkan balapan. Namun di sisi lain, jika segala hal dikendalikan oleh perangkat lunak, di mana letak seni membalap itu sendiri? Pihak MotoGP sendiri belum mewajibkan semua tim untuk menggunakan sistem software anti-Hixide ini. Saat ini, penggunaannya masih bersifat opsional tergantung strategi masing-masing tim. Namun bukan tidak mungkin, jika sistem ini terbukti efektif dalam menekan angka kecelakaan dan memperpanjang usia karir pembalap, adopsinya akan meluas dan bahkan menjadi standar wajib di masa depan. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah MotoGP masih akan tetap seru jika semua tantangan di lintasan sudah diredam oleh teknologi? Penggemar sejati MotoGP tentu masih ingat bagaimana Marc Marquez dulu dikenal sebagai The King of Save, karena aksi-aksi luar biasanya dalam menyelamatkan motor dari jatuh. Momen-momen seperti itu yang sering viral di media sosial dan disorot sebagai bukti kejeniusan seorang pembalap.
mungkin akan menjadi langka jika semuanya dikendalikan oleh sistem otomatis. Dilema ini menjadi semacam pertarungan filosofis di dalam MotoGP, antara kemajuan teknologi dan kemurnian balapan. Dengan para pembalap top mulai bersuara, tampaknya perdebatan ini akan terus bergulir. MotoGP Austria 2025 bisa menjadi titik awal bagi diskusi yang lebih besar, bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang benar-benar terbaik sebagai pembalap. Apakah MotoGP masa depan akan penuh teknologi bantu seperti video game, atau akan kembali ke akar sebagai ajang unjuk skill dan nyali? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, komentar Marc Marquez dan Pedro Acosta menunjukkan bahwa bahkan di tengah laju teknologi, semangat balap sejati masih menyala di dada para rider. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Marc Marquez, Red Bull Ring akan jadi arena duel seru sampai garis finish. Marc Marquez bukan nama baru di dunia MotoGP. Ia adalah juara dunia 8 kali yang telah mengoleksi 70 kemenangan di kelas utama. Namun, di balik segudang prestasi tersebut, ada satu teka-teki yang belum terpecahkan oleh pembalap berjuluk Baby Alien ini, yaitu kemenangan di Red Bull Ring, Austria. Sirkuit yang dikenal sebagai salah satu trek tercepat dan paling menuntut di kalender MotoGP ini selalu menjadi medan pertempuran dramatis, dan bagi Marquez, medan luka yang belum pernah ia taklukkan. Dalam 3 tahun beruntun, 2017 hingga 2019, ia selalu finish sebagai runner-up dengan selisih waktu yang sangat tipis. Yang lebih menarik, ketiga kekalahan itu datang dari pembalap Ducati, Andrea Dovizioso 2 kali, dan Jorge Lorenzo sekali. Masing-masing hanya berselisih kurang dari 1/4 detik. Kini, takdir seolah memberi Marquez kesempatan kedua. Setelah melewati masa sulit akibat cedera panjang dan performa Honda yang terus menurun, ia bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada musim 2025 dan langsung kembali mengaum. Memasuki paruh kedua musim ini, Marquez telah mencetak dominasi luar biasa dengan 8 kemenangan dari 12 balapan utama, serta 11 kemenangan dari 12 sprint race. Hasil tersebut mengantarkannya memimpin klasemen sementara dengan keunggulan luar biasa, selisih 120 poin dari pesaing terdekatnya, yang tak lain adalah sang adik, Alex Marquez. Meski tampil superior musim ini, Marc Marquez tetap merendah ketika ditanya soal peluangnya di Austria. Namun, ia juga tidak menyembunyikan rasa percaya dirinya menghadapi tantangan dari rival-rival tangguh sepanjang balapan. Saya tidak sabar untuk kembali ke trek setelah liburan dan saya sudah cukup istirahat. Trek Austria tidak pernah memberi saya kepuasan besar, tetapi trek ini menawarkan banyak duel hingga tikungan terakhir dan meter terakhir sebelum garis finish. Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini dengan cara terbaik, ujar Marquez. Saya tahu para rival saya akan agresif, terutama di trek seperti Red Bull Ring. Tapi saya siap menghadapi tekanan dan duel ketat sampai lap terakhir. Justru tantangan seperti itu yang membuat balapan semakin seru dan memacu adrenalin, tambahnya dengan penuh keyakinan. Dengan Ducati Desmosedici EP25 yang dikenal punya daya pengereman tajam serta akselerasi buas di lintasan lurus, Marquez kini punya semua senjata untuk menaklukkan Red Bull Ring. Ia hanya butuh satu hal lagi, menyatukan pengalaman, keberanian, dan momen yang tepat. Sejak Red Bull Ring kembali ke kalender MotoGP pada 2016, Ducati telah mendominasi sirkuit ini. Dari total 8 musim terakhir, Ducati menang di 6 diantaranya. Sisanya hanya diambil oleh pabrikan Austria, KTM, yang meraih kemenangan penuh emosi lewat Miguel Oliveira pada 2020 dan Brad Binder di tengah kondisi wet race yang kacau balau pada 2021. Dengan statistik seperti itu, tidak heran jika Red Bull Ring dianggap sebagai rumah kedua bagi Ducati. Tapi tahun ini, bukan hanya Desmosedici yang jadi sorotan, melainkan siapa yang mengendarainya. Dan sejauh ini, Marquez lah yang paling konsisten dan paling menakutkan. Bukan hanya Marquez yang ingin mencetak sejarah di Austria. Rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, juga punya rekor fantastis di Red Bull Ring. Sejak 2022, ia berhasil menang 3 kali berturut-turut di sirkuit ini. Namun, musim ini segalanya tampak tak semulus biasanya. EP25 yang digunakan Pecco mengalami masalah pada sektor pengereman dan kestabilan saat memasuki tikungan. Masalah ini cukup mengganggu performanya dalam beberapa balapan terakhir, dan jika tidak segera diatasi, dominasi Pecco di Austria bisa terganggu. Trek ini selalu sangat menguntungkan bagi Ducati dan dalam 3 musim terakhir kami berhasil meraih hasil terbaik.
Saya senang bisa kembali ke trek di sini dan memulai paruh kedua musim ini. Secara teknis memang menuntut, namun spektakuler. Saya tak sabar untuk kembali ke trek, ujar Pecco, yang kini tertinggal 168 poin dari Marquez di klasemen sementara. Kondisi ini membuat balapan di Red Bull Ring semakin menarik. Jika Ducati tak mampu menyelesaikan masalah teknis pada motor Pecco, dan Marquez tampil seperti biasanya agresif, presisi, dan tanpa kompromi, maka bukan tidak mungkin Baby Alien akhirnya akan menutup salah satu lubang dalam daftar prestasinya. Red Bull Ring memang selalu menyuguhkan drama. Karakteristik sirkuit yang memiliki banyak sektor pengereman keras, tikungan tajam, dan trek lurus panjang menciptakan peluang overtake yang tinggi dan tensi yang tak pernah turun hingga garis finish. Kemenangan di Austria bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tahan tekanan. Dari sejarah yang ada, duel-duel sengit di tikungan terakhir hampir menjadi ritual wajib di sirkuit ini. Dan dengan kondisi perebutan gelar yang mulai mengerucut ke tangan Marquez, setiap pembalap di grid pasti ingin menjegalnya dimanapun mereka bisa. Namun Marquez tak gentar. Saya tahu ini akan jadi balapan ketat. Tapi justru duel-duel itu yang saya cari. Saya lebih suka balapan di mana saya harus bertarung hingga lap terakhir dibanding menang mudah. Saya siap tempur, tutup Marquez. Menariknya, bukan hanya Red Bull Ring yang belum pernah dimenangkan oleh Marc Marquez di kalender MotoGP. Melainkan masih ada 3 lainnya, adalah Mandalika, Indonesia, Portimao, Portugal, dan yang terbaru, Balaton Park, Hungaria. Dengan performa yang semakin stabil, tidak menutup kemungkinan musim ini bisa menjadi momen sempurna bagi Marquez untuk menyapu bersih semua PR yang tertunda. Jika akhirnya Marquez bisa menaklukkan Austria akhir pekan ini, bukan hanya akan menambah koleksi kemenangannya, tapi juga memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap paling lengkap dan serba bisa dalam sejarah MotoGP. Seribu balapan MotoGP, cara elegan Marc Marquez pecahkan kutukan Red Bull Ring, dibongkar oleh Dani Pedrosa. Akhir pekan di Red Bull Ring, Austria, tak hanya mencatat sejarah 1000 balapan MotoGP kelas utama. Lebih dari itu, seri ke-13 MotoGP 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menghapus satu-satunya noda dalam karir cemerlangnya, kutukan di Spielberg. Dan menariknya, salah satu sosok yang membantu membongkar cara Marquez untuk menaklukkan Red Bull Ring adalah mantan rival dan sahabatnya sendiri, Dani Pedrosa. Balapan MotoGP Austria 2025, yang digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, menjadi simbol dari pergeseran era sekaligus perayaan warisan para legenda. Sejak dimulai tahun 1949, MotoGP telah menyaksikan 999 balapan dan mencetak 122 pemenang berbeda. Dan kini, di balapan ke-1000, dunia menyaksikan sejarah baru dengan Marquez sebagai tokoh utamanya. Namun, kemenangan ini bukan sekadar soal kecepatan, motor Ducati, atau posisi start. Di balik keberhasilan Marc Marquez nanti memecahkan kutukan Red Bull Ring, ada kisah teknis dan strategi yang rumit. Dan di sanalah nama Dani Pedrosa muncul sebagai sosok kunci. Sejak debut di kelas MotoGP tahun 2013, Red Bull Ring selalu menjadi medan tempur yang tak ramah bagi Marc Marquez. 3 kali finish runner-up secara beruntun, 2017-2019, termasuk duel ikonik melawan Andrea Dovizioso, membuat Spielberg seolah jadi sirkuit angker bagi rider asal Cervera itu. Marquez pernah nyaris menang, tapi selalu kalah tipis. Di sirkuit yang menuntut akselerasi, kecepatan puncak, dan pengereman kuat. Marquez bahkan di masa kejayaannya bersama Honda selalu kesulitan menaklukkan Spielberg. Namun 2025 membawa angin baru. Bersama Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan paket yang lebih kompetitif. Ia memimpin klasemen dengan 381 poin, unggul jauh atas Alex Marquez, 261, dan Pecco Bagnaia, 213. Tapi tetap saja, kemenangan di Red Bull Ring bukanlah hal yang mudah. Dani Pedrosa, legenda MotoGP dan test rider KTM, sudah lama dikenal sebagai pembalap dengan pemahaman teknis tinggi. Walau posturnya kecil, otaknya besar dalam membaca sirkuit. Dan ketika ia melihat performa Marquez di Austria selama beberapa tahun terakhir, ia tahu ada yang salah, bukan dari skill Marquez, tapi dari pendekatan strateginya. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, Pedrosa mengungkap,
Mar itu pembalap yang sangat agresif dan teknikal. Tapi Red Bull Ring bukan hanya soal agresi. Ini sirkuit dengan dua wajah. Ada bagian stop and go, dan ada bagian flowing. Salah satu kuncinya justru ada di cara mengelola transisi antara dua karakter itu. Menurut Pedrosa, Marc Marquez selama ini terlalu fokus menekan di zona pengereman, tapi kurang memaksimalkan corner exit dan kecepatan di sektor 2 dan 3. Hal itu membuatnya selalu kehilangan waktu di akhir lap. Marc terlalu ingin mengatur ritme sejak awal, tapi Spielberg tidak bisa dikuasai dengan cara itu. Kamu harus membiarkan motor bekerja sendiri di bagian cepat, dan baru menyerang di sektor akhir, tambahnya. Dani juga menyebut bahwa salah satu perbedaan utama di tahun ini adalah gaya balap Marquez yang lebih sabar dan smooth, berkat adaptasinya pada karakteristik Ducati Desmosedici EP25. Dengan strategi baru yang ia pelajari dan terus adaptasi sepanjang akhir pekan, Marquez tampil beda. Ia tidak langsung menyerang dari awal, melainkan menjaga ban, mempelajari lawan, dan mulai mendorong setelah mendekati pertengahan lap. Gaya ini disebut banyak pengamat sebagai versi paling matang dari Marc Marquez. Dalam balapan sebelum-sebelumnya, duel ketat hampir sering terjadi antara Marquez, Alex Marquez, dan Bagnaia. Namun di sisa-sisa lap terakhir, Marquez membuka keunggulan dan mengunci posisi pertama dengan penuh kendali. Bukan agresi sembrono seperti dulu, tapi kontrol penuh ala pembalap berpengalaman. Balapan ini terasa seperti kombinasi dari semua pelajaran yang saya dapatkan sejak 2013, ujar Marquez. Dan sebagian dari pelajaran itu datang dari Dani. Kami ngobrol banyak pekan ini. Dia bantu saya melihat Spielberg dari sudut pandang yang berbeda. Dengan kemenangan 5 kali beruntun sebelum paruh musim, Marc Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen. Keunggulan lebih dari 100 poin di paruh akhir musim membuat peluang juara dunia ke-9-nya semakin terbuka lebar. Setelah ini, satu-satunya hal yang bisa membuat saya kehilangan gelar adalah kesalahan saya sendiri, tegas Marquez, mengutip pernyataannya kepada Speedweek. Dan fakta bahwa jika Marc Marquez berhasil raih kemenangan di Austria, maka menjadikannya lebih istimewa. Sebab kemenangan tersebut terjadi di balapan ke-1000 MotoGP. Marquez tak hanya memecahkan kutukan pribadi, tapi juga ikut mencetak sejarah olahraga ini. Dan seperti kata Dani Pedrosa dengan senyum tipis menyatakan, kadang, untuk menang di tempat paling sulit, kamu tak perlu menjadi tercepat. Kamu hanya perlu menjadi paling bijak. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Pedro Acosta sadar, tumbangkan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan perkara mudah. Musim MotoGP 2025 masih menyisakan sejumlah balapan, namun satu nama sudah mencuri perhatian dunia balap motor, Marc Marquez. Dominasi sang baby alien bersama Ducati Lenovo Team menjadi cerita utama di paruh musim ini. Dan salah satu rival sekaligus bintang muda paling bersinar saat ini, Pedro Acosta, tak ragu mengakui betapa sulitnya menjatuhkan Marquez dari tahtanya. Pembalap KTM Red Bull itu memberikan pernyataan belak-belakan dalam wawancara terbaru, menyebut bahwa kombinasi antara Marquez dan Ducati telah menciptakan kekuatan yang luar biasa di lintasan. Menurut Acosta, tak ada yang mengejutkan dari dominasi Marquez, karena segalanya sudah pas dan berjalan nyaris sempurna. Pada akhirnya mereka menyatukan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah dengan motor terbaik saat ini. Sudah jelas, ujar Acosta, seperti dikutip dari Motosan. Statistik Marquez musim ini memang bukan main-main. Dari total 24 balapan, termasuk sprint dan race utama, 19 kemenangan berhasil ia kantongi. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa Marquez benar-benar telah kembali ke bentuk terbaiknya setelah beberapa musim naik turun akibat cedera dan transisi tim. Lebih dari itu, yang membuat dominasi Marquez begitu menakjubkan adalah kemampuannya untuk mengungguli sesama pembalap Ducati. Padahal, para pembalap lain pun menggunakan spek motor yang serupa. Artinya, kemenangan Marquez bukan hanya karena motornya kencang, tapi juga karena skill dan mentalitasnya yang masih sangat tajam. Acosta pun mengakui hal itu secara sportif. Jadi jelas Marc berada di level yang sangat tinggi. Ducati juga berada di level yang sangat tinggi, lanjutnya. Namun, di balik kekaguman dan pujian tersebut, terselip api semangat dalam diri Pedro Acosta. Pembalap muda Spanyol itu tak ingin sepenuhnya tunduk pada dominasi Marquez. Meski ia mengakui bahwa mengalahkan Marquez saat ini adalah tugas yang sangat berat,
bukan berarti itu mustahil dilakukan. Bahkan para pembalap muda yang menggunakan motor yang sama pun kesulitan mengalahkannya. Tapi, bagaimanapun juga, saya rasa hal yang sulit pun bisa dilakukan, tegas Acosta. Ucapan ini mencerminkan mental seorang juara. Di usia yang masih muda, Acosta sudah menunjukkan karakter kuat sebagai penantang serius di masa depan. Ia tidak mengeluh, tidak mencari alasan, namun menghadapi tantangan besar ini dengan kepala tegak dan ambisi tinggi. Apa yang dilakukan Marc Marquez musim ini memang layak masuk dalam daftar cerita comeback terbaik di dunia olahraga. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, adaptasi motor, hingga performa yang inkonsisten, kini Marquez kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki The Baby Alien. Keputusan pindah ke Ducati yang sempat dipandang berisiko oleh sebagian pihak, ternyata menjadi langkah jenius. Dengan motor yang dominan di hampir semua trek, dan kemampuan Marquez dalam menyesuaikan gaya balapnya, hasilnya adalah paket komplit yang sangat sulit ditandingi. Tak hanya cepat, Marquez juga konsisten dan cerdas di lintasan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga ban serta ritme dalam balapan panjang. Hal ini pula yang membuat rekan-rekan setimnya sekalipun sulit menyainginya. Namun demikian, musim belum usai. Masih ada banyak balapan tersisa dan segala kemungkinan tetap terbuka. Para rival seperti Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, hingga Pedro Acosta sendiri tentu tidak akan tinggal dia melihat Marquez terus melenggang sendirian di papan atas. MotoGP 2025 justru menjadi lebih menarik karena tantangan yang tercipta. Apakah ada yang mampu menghentikan Marquez? Ataukah dia akan melanjutkan dominasinya hingga akhir musim dan merebut gelar juara dunia bersama Ducati? Acosta, dalam segala keterbatasannya sebagai pembalap muda dan motor KTM yang masih kalah cepat dibanding Ducati, tetap menunjukkan bahwa ia siap bertarung. Dalam dunia balap, keajaiban bisa datang kapan saja, entah karena strategi, cuaca, kesalahan kecil, atau murni keberanian mengambil risiko. Dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah semangat bertarung Acosta tak akan pernah padam. Pernyataan Pedro Acosta bukan hanya sekadar pujian untuk seorang legenda. Itu adalah sinyal bahwa generasi baru pembalap sudah bersiap menggeser dominasi lama. Marquez boleh jadi sedang berada di puncak, tapi para rival, terutama Acosta, terus mengasah diri dan menunggu momen yang tepat untuk unjuk gigi. MotoGP 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tapi juga soal mental, strategi, dan ketangguhan menghadapi tekanan. Dan di tengah panasnya persaingan, duel antara Marc Marquez dan Pedro Acosta bisa menjadi awal dari cerita besar yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Akankah sang legenda terus berjaya? Ataukah sang bintang muda akan menciptakan kejutan besar? Kita tunggu saja babak berikutnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why.